Selamat pagi Budian, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang presentasikan materi tentang teks sejarah. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu ada Edward Irvansius, absen 12, saya sendiri Irvansius, absen 14, Helen Laudia Haryani Harjo, absen 33. Silakan dilanjut. Pertama ada pengertian teks sejarah. Pengertian teks sejarah dalam kamus bahasa Indonesia adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Teks sejarah kejadian masa lalu yang di latar belakang terjadinya sesuatu dan mempunyai nilai sejarah. Kedua, ada ciri-ciri teks sejarah. Berikut merupakan ciri-ciri teks cerita sejarah, antara lain: yang pertama, dapat menampilkan latar masa lalu. Yang kedua, disajikan secara kronologis atau sesuai urutan peristiwa dan runtutan kejadian. Yang ketiga, berbentuk teks cerita ulang. Yang keempat, sering menggunakan konjungsi temporal. Yang kelima, isinya dapat berupa fakta, berupa fiksi, dengan latar cerita yang berupa fakta. Yang ketiga, jenis-jenis teks cerita sejarah. Ada teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah, dan ada teks cerita sejarah berdasarkan fiksi. Lanjut. Lalu masuk ke unsur intrinsik teks cerita sejarah. Yang pertama ada tema. Tema yang biasa dipakai adalah tema sejarah. Yang kedua ada alur atau plot, bisa berupa alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang ketiga ada penokohan, tokoh utama dan tokoh membantu serta protagonis dan antagonis. Yang keempat ada sudut pandang cerita sejarah. Cerita sejarah biasanya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Lalu yang kelima ada latar. Teks cerita sejarah memiliki latar tempat, waktu, suasana, dan lingkungan sosial pada zaman dahulu. Dan terakhir ada amanat. Amanat itu biasanya berisi berupa akhlak budi pekerti. Berikutnya ada unsur ekstrinsik teks cerita sejarah. Yang pertama itu rekaman kebesaran, ketinggian, dan kegemilangan pemerintah. Teks cerita sejarah lahir di istana dan dikarang oleh penulis golongan istana yang mempunyai daya kreatif tinggi untuk merekam kebesaran, ketinggian, dan kegemilangan pemerintah. Biasanya teks cerita sejarah dihasilkan atas perintah raja atau pemerintah. Yang kedua, dari segi corak penceritaan. Segi corak penceritaan biasanya soal hubungan diplomatik sampai kejatuhan sebuah negara. Teks cerita sejarah mengandung dua corak penceritaan, yaitu peristiwa berupa fakta atau peristiwa sebenarnya, dan peristiwa bukan sejarah. Yang ketiga itu unsur keagamaan. Dalam teks cerita sejarah, unsur agama masih kuat. Salah satu contohnya dalam beberapa teks cerita sejarah di Indonesia, kental pengaruh agama Hindu, Buddha, dan Islam. Lalu berikutnya ada unsur politik. Dalam teks cerita sejarah biasanya terdapat konflik perebutan kekuasaan atau daerah kekuasaan. Berikutnya ada unsur ekonomi. Teks cerita sejarah biasanya menceritakan kehidupan ekonomi pada zaman itu. Pada suatu teks cerita sejarah akan dijumpai beberapa kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan keadaan masyarakat pada masa itu. Lalu yang terakhir ada unsur sosial. Dalam teks cerita sejarah biasanya terdapat jenjang status sosial, misalnya antara raja dan rakyat atau antara penguasa dan rakyat. Berikutnya ada nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Cerita sejarah menceritakan kehidupan pada masa lampau, baik berhubungan dengan peristiwa sejarah maupun berlatar waktu sejarah. Oleh karena itu, cerita sejarah juga mengandung nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai tersebut ada yang masih relevan dengan kehidupan masa kini. Sebaliknya, ada nilai-nilai yang mulai ditinggalkan.
Yang pertama, nilai moral atau etik, merupakan nilai yang menggambarkan perilaku dan pembentukan akhlak yang baik. Biasanya nilai ini dapat diketahui melalui deskripsi tokoh, hubungan antar tokoh, dialog, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada nilai budaya, merupakan nilai yang bisa kita dapatkan dari kebiasaan adat dan pola pikir masyarakat dalam teks sejarah yang dihubungkan dengan kehidupan nyata. Diketahui dengan penggambaran adat istiadat, bahasa, dan gaya bicara tokoh yang mencerminkan bahasa tertentu dan kebiasaan yang berlaku pada tempat para tokoh. Yang ketiga, ada nilai pendidikan, merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan perilaku baik, dewasa, dan bermanfaat, serta dapat memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keempat, ada nilai sosial, merupakan nilai yang berhubungan dengan masalah sosial dan hubungan manusia dengan masyarakat, atau interaksi sosial antar manusia. Biasanya nilai ini dapat diketahui dengan penggambaran hubungan antar tokoh. Yang kelima, ada nilai psikologi, merupakan nilai yang bisa kita dapat dengan melihat kondisi kejiwaan atau batin tokoh-tokoh dari teks sejarah tersebut. Dan yang terakhir ada nilai agama, merupakan nilai yang berhubungan dengan norma-norma agama. Biasanya nilai ini dapat diketahui dengan simbol agama tertentu, kutipan atau dalil dari suatu kitab suci, dan penggambaran nilai-nilai kehidupan yang dilandasi ajaran agama yang bersifat universal. Yang selanjutnya adalah menentukan nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Menentukan nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah dapat ditentukan dengan langkah berikut. Yang pertama adalah membaca cerita dalam teks cerita sejarah dengan seksama. Yang kedua adalah menelaah perbuatan tokoh dan cerita. Ketiga, menemukan nilai yang terkandung dalam cerita tersebut. Keempat, menyimpulkan nilai yang terkandung dalam cerita dengan bahasa sendiri. Selanjutnya, keterkaitan nilai teks cerita sejarah dengan kehidupan masa kini. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah bisa kita dapatkan dengan cara menganalisis tindakan tokoh-tokoh dalam cerita. Nilai kehidupan dalam sejarah harusnya bisa dapat disimpulkan. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah mempunyai relevansi dengan perkembangan zaman. Contohnya seperti nilai budaya yang terdapat dalam teks cerita tersebut yang dimungkinkan sudah ditinggalkan oleh masyarakat modern. Sementara itu, nilai moral dalam teks cerita sejarah lainnya mungkin masih relevan dengan kehidupan masyarakat modern. Contohnya nilai dalam teks cerita sejarah yang masih relevan yaitu kehidupan saat ini ada nilai moral. Konversi nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Konversi berarti sebuah perubahan dari suatu bentuk ke bentuk yang lain, dan kegiatan mengonversi ini dapat dilakukan dengan mengubah isi pokok teks, tanpa mengubah isi pokok teks. Mengonversi teks dapat dilakukan dengan mengubah teks cerita sejarah menjadi bentuk teks lainnya, seperti eksplanasi, drama, ataupun pantun. Untuk mengonversi nilai-nilai dalam teks cerita sejarah menjadi teks eksplanasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu struktur teks eksplanasi tersebut. Struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup ataupun kesimpulan. Setelah mengetahui struktur teks eksplanasi tersebut, pokok cerita dapat dikembangkan menjadi isi dari sebuah teks tersebut. Selanjutnya ada menelaah kebahasan teks cerita sejarah. Yang pertama ada keterangan. Keterangan fungsinya yaitu untuk memudahkan berpindahnya posisi. Selain itu, keterangan juga berfungsi sebagai menambah informasi. Keterangan sendiri juga memiliki ciri khusus. Keterangan bukan unsur utama kalimat. Keterangan dapat terletak pada bagian awal, tengah, dan akhir kalimat, kecuali antara predikat dan objek. Keterangan mempunyai beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama ada keterangan tempat. Berfungsi menerangkan tempat kejadian dalam teks cerita sejarah. Preposisi yang digunakan dalam menandai keterangan tempat adalah di, ke, dari, dan di dalam. Keterangan waktu
berfungsi menerangkan latar waktu kejadian dalam teks cerita sejarah. Preposisi yang digunakan dalam menandai keterangan waktu adalah pada, dalam, sesudah, sebelum, dan setelah. Keterangan alat berfungsi menandai alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Preposisi yang digunakan dalam menandai keterangan alat adalah dengan. Keterangan tujuan berfungsi menerangkan tujuan dari suatu tindakan. Preposisi yang digunakan dalam menandai keterangan adalah agar, supaya, untuk, demi, bagi, dan dalam. Keterangan cara berfungsi menerangkan cara yang dilakukan untuk melakukan sesuatu. Preposisi yang digunakan untuk menandai keterangan cara adalah dengan, secara, dan dengan cara. Keterangan penyerta berfungsi menerangkan penyerta dalam sebuah kalimat. Preposisi yang digunakan dalam menandai keterangan penyerta adalah dengan, bersama, dan beserta. Keterangan perbandingan berfungsi membandingkan dua aspek, baik yang sama maupun berbeda. Preposisi yang digunakan dalam menandai keterangan perbandingan adalah seperti, bagaikan, dan laksana. Keterangan sebab berfungsi menerangkan alasan terjadinya suatu kejadian. Preposisi yang digunakan dalam menandai keterangan ini adalah karena dan sebab. Yang kedua ada kata sifat. Kata yang menerangkan nomina atau kata benda digunakan untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Ciri kata sifat adalah dapat digabung dengan kata lebih dan sangat. Kata sifat sering digunakan dalam novel sejarah. Biasanya, kata sifat sering ditemukan untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Yang ketiga, ada bahasa kias. Bahasa kias itu yaitu bahasa atau kata yang berarti indah tetapi tidak menggambarkan makna yang sesungguhnya. Hanya sekedar kiasan dari makna tersebut. Bahasa kias biasa terdapat pada makna simbolik atau ungkapan. A. Makna simbolik. Dalam teks cerita sejarah, penulis atau pengarang sering menggunakan simbol-simbol dalam penulisan teks cerita sejarah. Simbol yang digunakan penulis tersebut mempunyai makna tersendiri. Simbol tersebut dapat dimaknai oleh pembaca. Pembaca dapat mengaitkan simbol tersebut dengan konteks cerita. Makna simbol tersebut pasti berhubungan dengan konteks peristiwa yang diceritakan dalam teks cerita sejarah. Yang B ada ungkapan. Ungkapan merupakan salah satu bahasa kias yang sering digunakan dalam penulisan novel sejarah. Ungkapan adalah kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus yang makna unsur-unsurnya sering menjadi kabur atau mempunyai makna baru. Ungkapan menjadikan cerita novel sejarah lebih menarik dan tidak monoton. Kemudian menyusun teks cerita sejarah pribadi. Yang pertama, membuat teks cerita sejarah pribadi. Cerita sejarah dapat berkembang secara lisan, secara turun-temurun. Anda dapat menggali informasi dan mengumpulkan data melalui wawancara. Wawancara merupakan salah satu cara untuk membuat teks cerita sejarah. Wawancara berguna menggali fakta sejarah masa lalu. Fakta sejarah dapat dijadikan landasan dalam penulisan teks cerita sejarah. Yang kedua, menyunting teks cerita sejarah. Setelah menyusun teks cerita sejarah, Anda dapat melakukan kegiatan penyuntingan teks cerita sejarah. Kegiatan penyuntingan berkaitan dengan ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Selain itu, menyuntingkan teks cerita sejarah perlu dilakukan untuk menyesuaikan fakta sejarah dan peristiwa sejarah dalam teks cerita sejarah. Berikut langkah-langkah dalam menyunting teks cerita sejarah. Yang pertama, membaca keseluruhan naskah teks cerita sejarah. Yang kedua, mencermati kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan, ataupun tanda baca. Yang ketiga, memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah teks cerita sejarah yang dibaca. Apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Jennifer Patricia, absen 17. Saya ingin bertanya, perbedaan daripada teks cerita sejarah sama novel sejarah itu apa ya? Terima kasih.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Jennifer tadi. Perbedaan dari teks sejarah dan novel sejarah itu adalah kalau teks sejarah yaitu penjelasan tentang fakta sejarah atau kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya suatu peristiwa. Sedangkan novel sejarah adalah kisah atau cerita yang menjelaskan peristiwa masa lampau dengan tujuan menghidupkan kembali keadaan-keadaan itu, tetapi dengan tambahan narasi karangan penulis. Perbedaan lainnya yaitu novel berisi tokoh fiksi atau tidak nyata, sedangkan teks cerita sejarah tokohnya berdasarkan data dan fakta. Lalu yang lainnya, perbedaan lainnya yaitu novel bersifat. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih Kenneth. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya mau nanya, perkenalkan nama saya Rivanessa, absen 35 dari kelompok 1. Saya mau nanya, tadi kan di bagian menelaah kebahasaan teks sejarah itu ada yang namanya keterangan yang dibagi ke beberapa bagian. Saya mau nanya dong, yang dimaksud dengan penyerta di keterangan penyerta itu sendiri itu apa sih? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yerin Bagasa. Keterangan penyerta itu fungsinya menerangkan penyerta dalam sebuah kalimat. Preposisi yang digunakan dalam menandai keterangan penyerta adalah dengan, bersama, setelah itu beserta. Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih Helena. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.